podcast yang tentunya biasanya kan aku bikin podcast sendirian. Aku ada dua temen aku nih yang room kita di malam hari. Ada yang rame toh, biar aku senang. Hai. Sama satunya ada. Udah malam. Halo guys. Kasih ya udah malam repotin malam-malam ya. Udah mau tidur nih. Maaf yang repotin ini anak kecil satu. Jadi mereka berdua adalah bintang tamu pertama di podcast aku. Keren banget. Yoi. Oke. Ini kita tersunjing aja. Bentar dong, sis. Jadi malam ini kita bakalan bikin podcast dengan tema friendzone. Anda memilih bintang tamu yang salah. Gak ada yang salah. Gak ada yang salah dalam perfriendzonan. Aku tahu kok kalian pasti pernah merasakan friendzone. Jadi kita sesama pejuang pernah friendzone. Iya. Tapi bedanya yang satu friendzone-nya itu udah jadi. Kita berdua Kok curhat? kandas sih. Kok curhat? Oke. Jadi ngomong-ngomong soal friendzone. Pasti banyak kan. Kadang kan kita kan mikirnya friendzone tuh sebenarnya salah siapa sih. Tapi juga menurut aku sih nggak salah siapa-siapa sih. Itu kan perasaan setiap orang ya. Jadi kita tuh nggak bisa menyalahkan perasaan orang. Kitanya aja yang mungkin kepedean kali. Baperan ya Bu ya, kebaperan ya. Ya, tapi salah siapa suruh bikin GR tahu? Iya. Enggak. Nggak ada yang salah, kan udah dibilang tadi nggak ada yang salah. Iya, nggak ada yang salah. Nah, jadi mungkin kalian ada cerita friendzone mungkin pernah mengalami friendzone mungkin. Kan kalau aku dulu yang cerita kan kalian udah tahu ya friendzone-nya terlalu banyak. Aduh. Sampai sekarang ya, friend mana yang nggak jadi zone gitu ya. Kadang zone-nya terlalu nyaman gitu loh. Yang kalau misalkan kita keluar dari zone itu tuh kayak berat gitu loh. Kayak aku tuh kayak nggak mau sendirian, tapi aku juga nggak mau kayak gini terus aku harus kayak gimana. Ya mungkin ini pertanyaan dan perasaan tidak cuma aku doang ya. Mungkin orang di luar sana tuh juga punya pemikiran yang sama gitu loh. Jadi menurut kalian tuh friendzone tuh menurut kalian tuh salah siapa? Siapa dulu nih yang jawab? Sweet. Mana ada tong. Untung kontennya funny gitu. Ziana dulu. Yuk. Oke, friendzone. Aku pernah friendzone nggak sih, Sah? Gimana? Kamu yang ngerasain. Kayaknya aku nggak pernah friendzone. Kayaknya kalau Ziana kayaknya nge-friendzonein orang sering kayaknya. Enggak, jadi aku nggak pernah friendzone, tapi kakak adik zone ya. Nah, sama aja sih. Tapi yang galau siapa? Sama aja. Kayaknya cowoknya. Nggak tahu kan aku nggak nanyain gimana perasaan mereka setelah semua itu berakhir. Siapa yang galau? Kalau aku galau, kalau yang lain nggak tahu. Gitu. Kalau pas galau gitu, yang dirasain apa sih? Pengen nangis. Emang kamu nggak pernah galau ya? Jangan tanya, sering Bu. Sering. Galau nggak sih? Kalau nangis sih, alhamdulillah belum pernah. Buat sebelumnya, tapi buat yang ini kok tiba-tiba nangis. Aduh. Habis kamu ngapain kamu? Kasian. Ya, nggak apa-apa sih. Ya, begitulah seiring umur gitu kan. Kalau friendzone sebelumnya tuh ya udahlah masih umur segini main-main aja kayak gitu. Tiba-tiba friendzone di usia segini tuh sedih gitu.
Tapi Ya itu kan ya. tapi itu lebih kerasa sedihnya tuh pas kayak misalkan kita tuh kayak ngajalin pertemanan, kayaknya kita tuh kayak cocok gitu loh. Tapi itu kok kayak stuck di sini aja. Padahal tuh undangan nikahan udah mulai bertebaran. Waduh, kayak rasanya tuh kita makin Tapi tua iya gitu loh. aduh. Aduh. Umur segini tuh kalau gimana sih ngelihat yang misalkan dapat undangan gitu kayak kemarin ya kita dapat undangan yang sama kan dari Mas Yoga nih. Kakak Iya, tingkat betul. kita ya. Itu kayak ya Allah, dia padahal setahun di atas kita, kok ya udah ini ya, udah official gitu ya. Kita kapan Kayak ini gitu ya? kita umur berapa sih? Kayak cepet Iya. banget Kayak gitu udah umur loh. segini tuh. Iya kan makanya Aku aku kayak bilang kalau menolak tua gitu loh jadinya kayaknya. iya makanya aku bilang kalau friendzone sebelumnya, misal friendzone beneran friendzone yang sama teman ataupun itu kakak adik zone, masih oke-oke aja karena masih di umur itu dan fokusnya juga belum ke distract sama teman nikah lah dan lain-lain, belum ke distract, belum kepikiran ke situ gitu loh. Cuma tiba-tiba friendzone di umur segini dan udah tahu banyak yang nikah, ngasih undangan dan lain-lain, ke distract kemana-mana, jadi kayak lebih sakit, lebih sedih, lebih banyak nangis. Aku kadang kalau misalkan dapat undangan nikahan gitu tuh kayak ya ampun, undangan mulu, kapan aku bagi undangan gitu loh. Aduh. Oh gitu. Wadi. Tapi Sabar. calonnya belum ada, Bu. Jadi itu kayak aduh. Apalagi ya BTW tuh dari tadi yang cuma kita doang Taufan, kenapa nggak si Sasa nih yang udah belum itu friendzone nanti 4 tahun terus tiba-tiba sekarang nah jadi itu gitu kan, coba gimana perasaannya dulu. itu nanti jedernya tuh di Sasa. Waduh. Oh jedernya, oh jeder. Oke. Jedernya itu terakhir. Jeder itu kan Jalan nih, jedernya habis ngambil tema ketonjok ini itu. katanya di aku deh, kurang asem. Aduh. Soalnya tuh ya mungkin aku mewakili perasaan, ya mungkin kamu tahu lah sih ceritanya dia gitu ya. Cuma kan aku sebagai orang taunya yang little dan orang awam mungkin ya, kok bisa sih, apa ya, 4 tahun friendzone, terus akhirnya kok bisa nyantol juga, itu gimana caranya? Ada fun ini, tapi bener sih, mending ini Sasa ditaruh di akhir karena kalau ini kita sekarang udah konten kamu habis. Nah, maka itu. Sialan. Bukan begitu, karena jawabannya tuh cuma satu. Udah, jawabannya cuma satu, singkat, padat, paling kalau diomongin nggak ada 1 menit. Ya nggak boleh diomongin sekarang dong. Diomongin tuh nggak ada 1 menit, bahkan nggak ada, iya, 50 detik, 30 detik tuh nggak ada. Jadi nggak ada bahasan. Kamu ngomong gitu, aku malah jadi penasaran tau. Ya elah, gampang Nggak, banget kamu ngomong itu gitu, aku jadi penasaran. Oh iya. Dong, jangan ribut di sini. Ya apa? Ya kan mungkin ya kayak misalkan ceritaku sendiri ya, friendzone gitu. Udah kenal sama keluarga, nggak jadi. Wow. Kita cocok, tapi wadidaw. Kita cocok, tapi orang tua nggak cocok. Terus itu ini nggak sih temanku yang apa? Itu si ini nggak sih temanku ngatin si sebut ya, aduh maaf. Terus misalkan ya, udah diajak ke keluarga sana, ternyata nggak jadi. Udah curhat-curhatan, ternyata cuma sebatas Sebastian. Ya kan, jadi kan, ya gimana gitu loh. Nah, makanya jedernya tuh di akhir. Tuh. Oh gitu, oke. Aduh. Mungkin saya udah nggak sabar buat ngomong, ditahan dulu ya. Aku masih kepo sama dia. Enggak ya. Sih, kamu kalau galau ngapain sih? Nangis pernah nggak sih nangis yang kayak sampai lebih dari 3 hari gitu? Seminggu mungkin. Waduh. Kalau galau, ini lagi galaunya dulu sama galaunya sekarang beda, Van. Dia misal kalau galaunya dulu tuh lebih ke kalau galaunya dulu tuh lebih ya udah cari distraksi yang lain aja, maksudnya cari pengalihan. Kita mungkin bisa makan, bisa lebih aktif di organisasi atau lebih
udahlah nonton drama Korea atau gimana kayak gitu, pokoknya biar nggak kepikiran. Tapi kalau sekarang tuh lebih apa ya, kalau sekarang nangis sih, kalau sekarang lebih ke nangis gitu. Apa hal, kan kamu kan bilang dulu kan gelonya dulu kan kayak nangis jarang dan lain-lain itu. Sekarang kenapa lebih ke nangis? Apa hal yang membuat kamu sampai galaumu tuh terus akhirnya tuh sampai nangis gitu tuh karena apa? Mungkin bebannya lebih berat kali ya, Pan. Ya itu, pertama udah di umur segini, Aduh, kedua masih di friendzone aja, terus ketiga lebih ke apa namanya, lebih ke banyak ini kita lihat banyak teman kita yang udah berhasil, banyak teman kita yang udah goals gitu di relationship-nya. Terus kenapa aku nggak bisa? Cuma sebenarnya alasannya bukan ke situ sih, kayak lebih aku ya gitulah, kayak lebih capek batin aja sih, Pan. Kalau dulu kan masih nganggapnya kayak yang udahlah biasa aja, kita masih bisa cari yang lain, kita masih umur segini santai aja. Kalau sekarang kan lebih kayak aduh udah mau main males, mau nyari baru males. Jadi kayak kita stuck di situ gitu loh. Gitu sih. Tapi kan tiap orang kan punya perspektif yang beda-beda ya soal kayak friendzone. Iya. Menurutmu tuh friendzone tuh sebenarnya pertemanan yang seperti apa sih? Kok bisa dikatakan friendzone terus efeknya tuh bisa berdampak galau, bahkan bisa juga pertemanan yang awalnya deket banget gara-gara cuman ada perasaan yang ya lebih dari temen itu muncul terus jadi pertemanan itu jadi bubar. Menurutku Aku punya cerita friendzone nih kalau ini nih. Iya, dan ketawa dulu Anda. aku penasaran cerita yang mana yang mau diceritain ya. Yang mana lagi gitu. Terlalu banyak ya. Jadi dulu tuh adalah teman dari gelagatnya, dari perhatiannya, pokoknya dari tingkah lakunya itu dia suka gitu kan. Bukan teman biasa ceritanya gitu, Cila. Bukan teman biasa, udah maksudnya udah lebih dari teman lah, buat perhatian dia, buat kesediaan waktunya dia, kayak gitu itu lebih dari seorang teman. Iya, Oman. Kayak gitu kan. Tapi terus ternyata uh, kita nggak nyampe di goals-nya, yaitu mungkin kita pacaran atau apa, kita nggak nyampe ke situ. Jadi cuma ya udah dia suka sama aku udah nyoba buka hati tapi dianya nggak ngomong, ya udah akhirnya kita kejebak di friendzone yang akhirnya buyar masing-masing. Ya udah kita melupakan perasaan masing-masing kayak gitu. Nah ternyata setelah sekian tahun, mungkin sekian tahun ada nggak sih ya, pokoknya ya sekian tahun lah, baru tahu nih, kita baru bisa terbuka masing-masing kalau ternyata iya aku dulu suka sama kamu lah. Terus aku bilang kenapa kamu nggak bilang kayak gitu kan. Terus ternyata dia bilang aku takut nanti temenan kita buyar. Aku takut nanti nggak bisa temenan lagi sama kamu. Aku takut kayak gini. Dan aku takut ditolak. Dia bilang kayak gitu kan. Terus ya udah aku bilang aja kalau oh iya kenapa nggak nyoba dulu kayak gitu kan. Tapi terus ya udah mau gimana lagi. Aduh pemirsa, mohon maaf. Selesai, kan Saya tahu orangnya ini. Lanjut. Ya udah kayak gitu. Jadi intinya apa yang bikin stuck ya karena kayak kita nggak ada berani masing-masing buat ngomong gitu loh. Nggak ada yang, kita masih di ego masing-masing. Aku masih di ego yang aku cewek, aku harus bertahan. Pokoknya cowok yang harus datang ke aku nggak mau nanya kamu suka sama aku ya, nggak mau, aku nggak mau kayak gitu. Tapi begitupun dengan yang cowok masih nahan ego, takut begini takut begitu, nanti kalau ditolak gimana, nanti kalau nggak bisa menang lagi gimana, dan lain-lain. Jadi sebenarnya masih, karena kita masih jalan sendiri-sendiri, akhirnya nggak bisa jadi satu kayak gitu, Bo. Tapi Karena takut sih, lebih dari awal takut itu loh. Ya nggak? Iya. Tapi siapa dulu yang maksudnya keluar dari friendzone itu, kamu dulu atau dia dulu? Aku. Titik jenuh
Sampai di mana titik jenuh yang membuat kamu berpikiran bahwa aku harus keluar dari situasi ini. Aku nggak bisa kayak gini terus. Aku nggak ngerti ya kalau misal orang yang benar-benar friendzone, jalan friendzone itu gimana. Cuma karena dulu sih aku karena ada yang lain sih, jadi ya udah. Tapi ini ya intermezzo sedikit saya sebagai yang pendengar ceritanya ini karena si Ziana ini sebenarnya sudah berusaha tapi memang karena tidak bisa, maksudnya dalam arti ya namanya orang Ada jatuh cinta itu kan beberapa nggak yang bisa ini nggak bisa dipaksa. nggak bisa jatuh cinta itu kan buta ya, maksudnya kita nggak ngerti apa spesifikasi yang pas buat kita tuh seperti apa kan nggak ngerti gitu loh sebenarnya. Jadi kayak ya kalau jatuh cinta sama orang tuh ya tinggal klik-klikan lah. Ya mungkin nama yang kemarin itu yang di zona friendzone itu memang nggak klik aja. Maksudnya dari spek ya, mungkin baik. Sebenarnya bukan tapi memang karena tidak ngerti aja. Jadi kalau masalah klik enggaknya itu apa ya namanya ya? Bukan dari fisik, bukan dari apa, cuma itu feeling aja gitu loh. Jadi ketika kita jalani sama orang, feel-nya nggak dapet. Ini iya, jangankan bilang jatuh cinta deh, kita temenan aja nih kalau nggak klik sama ini kita agak berat gitu kan. Nggak enak aja jalan sama dia, ntar kayak begini gitu kan. Jangankan jatuh cinta buat temenan aja tuh yang cuma sekedar circle temen nih nongkrong bareng nongkrong sama orang yang nggak klik aja nggak mau gitu loh, apalagi bodoh. Tapi pernah nggak sih kayak kamu tuh menemukan seseorang ya walaupun masih dalam lingkup friendzone ya, tapi kayak kamu ngerasa kita tuh sebenarnya tuh saling klik, tapi kok gini-gini banget gitu loh. Paham nggak? Jawab sah. Jawab sah. Soalnya ya. Dilemparnya ke aku. Dasar. Saya kagak lupa-lupa gitu ya. Jawab sah. Iya. Soalnya kan kayak misalkan aku kan kayak sering gitu kan pertemanan gitu, kayak aku ngerasa klik, dia ngerasa klik mungkin dulu waktu misalkan zaman kuliah kayak yang cuman aku malu nih ngomong ke kamu, aku nggak mau ngerusak pertemanan, tapi semakin kayak kesini kayak problemnya tuh nggak cuman itu, misalkan aku tuh suka sama kamu, aku tahu kamu suka juga sama aku, tapi posisinya adalah kayaknya aku tuh belum siap dalam artian mungkin dari segi bisa aja yang satu udah kerja, yang satu belum, yang satunya dua-duanya udah kerja tapi dia ngerasa minder, terus timbul ada masih ada timbul rasa kayak trauma sama masa lalunya, dan banyak lagi yang semakin kesini ternyata problem orang dewasa itu buat membangun sebuah relationship itu ternyata kok kayak gini gitu, yang apa ya, surprise yang tidak terduga, yang dulu perspektif waktu kuliah memilih pacar itu ya yang A, B, C, D, E, yang kita tuh udah kayak menurut kita ini nih, tapi semakin ke sini ternyata banyak cita-cita orang juga dalam memilih pasangan, mereka tuh punya perspektif mereka sendiri yang akhirnya ini nih cocok jadi pasangan. Kalau menurut kalian apa ya, dengan perspektif orang yang seperti itu, dengan mungkin keraguan-raguan mereka sendiri itu, menurut kalian kalau misalkan itu terjadi ke kalian dan kalian merasakan itu, apa yang akan kalian lakukan? Jawab sah. Sudah dilewatin. Diana dulu. Enggak, ini masalahnya nih bukan gitu Pak. Masalahnya
dari awal kamu ngomong tadi sampai akhirnya kamu melempar pertanyaan itu ke kita, itu sebenarnya semuanya itu ada di Sasa gitu loh. Iya. namanya gue story itu terakhir. Iya toh? Kayak gitu. Jadi semua jawabannya itu ada di Sasa gitu loh. Kalau aku sih. Kalau kamu nih, kamu yang menurut kamu masih little dan yang belum berhasil ya. Aku tahu kok sih kita itu jodoh kita itu enggak ding, bukan jodoh kita, pasangan kita itu LDR-nya tuh masih jauh banget sih. Soalnya ketemunya kan janjiannya masih lewat doa ya kan. Seusaha kalau Sasa kan bisa kayak kapan nih kita ketemu udah jelas kan orang yang mau dikontak siapa kan kita kan juga belum tahu. Nah itu Ya Allah, kamu yang aktif ya, kita sama-sama yang masih dalam upaya mencari nih keluar dari friend zone ini. Nah menurutmu gimana gitu loh? Kalau aku sih apa ya? Sebenarnya sih Van, jawabannya itu gampang. Kalau kita mau benar-benar sampai ke cinta, istilahnya cinta sejati ya ilah, bisa cupid banget omongannya. Aduh. Ini maksudnya istilahnya cinta sejati ya. Kalau misal kita mau benar-benar nyampe ke zona itu, mau benar-benar nyampe ke fase itu, ya menurutku sih kesiapan dari diri sendiri aja sih. Kalau aku sih gitu. Aku nggak mau nyalahin kesiapan orang lain. Aku nggak mau nyalahin keraguan-raguan orang lain, tapi balik lagi ke diri sendiri gitu loh. Karena kalau yang aku rasain ya selama ini dalam hal apapun, bahkan bukan cuma dalam hal cinta gitu, dalam hal apapun, ketika aku udah siap untuk menerima hal itu, pasti hal itu bakal datang sendiri ke aku gitu loh. Contoh misal ketika aku udah siap untuk lulus nih, udah siap untuk jadi sarjana, ya aku nggak bakal susah-susah buat ngedapetin itu gitu loh. Semuanya itu jalanku bakal dilancarin buat ke arah situ. Sama halnya dengan ke arah cinta sejati. Misal di akunya belum siap, ya aku nggak bakal dikasih itu gitu loh. Aku nggak bakal dapetin itu ketika aku belum siap dari diriku sendiri kayak gitu. Jadi kalau misal aku udah ngerasa siap banget, kayaknya aku udah siap deh, aku udah mau deh ketemu sama belahan jiwaku, aku udah pengen banget nih nikah, aku udah pengen banget nih jadi ibu rumah tangga, aku udah pengen banget pokoknya membina suatu rumah tangga. Tapi ternyata di sisi lain kita tuh sebenarnya nggak sadar kalau sebenarnya kita tuh belum siap, masih ada beberapa hal atau bahkan banyak hal yang sebenarnya perlu kita siapin kayak gitu loh. Makanya jadi kalau masalah kenapa sih kita masih stuck di friendzone, ya karena jawabannya ada di diri sendiri. Coba deh kamu tanya diri kamu sendiri, kamu gimana, deh gitu aja. Kalau masalah yang lain ya itu nanti ngikutin ke kita. Kalau aku sih percayanya kayak gitu. Mungkin Safa punya jawaban Kalau yang lebih baik ya. Sekarang besar kita. Wah, seru banget nih pembicaraan kita pada malam hari ini. Aduh, gak berasa ya, ternyata pembicaraan kita panjang banget. Oke, aku akan upload part 2-nya yang tentunya makin seru pembahasan kita. Dan jangan lupa buat like, comment, and subscribe.